Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 21 Desember 2024. Pekan khusus Advent. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kidung Agung, bab 2, ayat 8 sampai dengan 14. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang, melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku itu laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, "Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah tampak bunga-bunga. Tibalah sudah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pokok anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab suaramu sungguh merdu, dan jelitanian parasmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 1, ayat 39 sampai dengan ayat 45. Pada suatu hari, sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, tanggapan Elisabet terhadap salam Maria sungguh sangat mengesankan. Ia mengakui dan berkata kepada Maria, "Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Hal ini sungguh luar biasa karena perkataan Maria memiliki power yang bisa membangkitkan sensibilitas dan energi positif seseorang. Hal itu terjadi karena ia sendiri membiarkan dirinya digerakkan oleh kuasa Allah. Ia berpasrah pada kehendak dan rencana Tuhan. Sesuatu yang perlu kita renungkan berkaitan dengan perjumpaan dan sapaan Maria dan Elisabet adalah sejauh mana kata-kata kita membangkitkan energi positif dalam diri seseorang, sehingga orang itu memperoleh sukacita dan potensi-potensi yang ada dalam dirinya dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang produktif dan kreatif. Lebih sederhana lagi, sejauh mana unggahan kita di media sosial yang kita miliki seperti Facebook, WhatsApp, Instagram,
Twitter, dan sebagainya membawa sukacita bagi orang lain? Ataukah media sosial kita dipenuhi dengan unggahan yang tidak nyaman dibaca, tidak sedap dilihat, dan tidak membawa berkat bagi banyak orang? Kata-kata Maria meneguhkan Elizabeth, bahkan bayi yang di dalam kandungannya. Semoga kata dan tindakan kita pun membawa sukacita bagi banyak orang. Santo Petrus Canisius. Santo Petrus Canisius adalah seorang kudus Yesuit. Ia lahir di Nijmegen, Belanda pada 8 Mei 1521. Pada usia 14 tahun, ia mulai belajar ilmu hukum di Köln, Jerman. Kemudian menyelesaikan pendidikannya dengan menggapai gelar Master pada usia 19 tahun. Sebagai umat Katolik yang hidup di awal gerakan reformasi Protestan, Petrus Canisius menyaksikan pergolakan hebat dalam tubuh pengikut Kristus. Setelah menyaksikan Santo Petrus Faber, seorang pengkhotbah yang mampu membendung gerakan Protestan dan membangkitkan kembali semangat umat Katolik, Petrus lalu meninggalkan karirnya di bidang hukum dan bergabung dengan Serikat Yesus pada 8 Mei 1543. Setelah beberapa tahun belajar dan berdoa, ia ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1546. Santo Petrus Canisius dikenal sebagai tokoh penting dalam gerakan gereja menghadapi reformasi Protestan pada zamannya, khususnya di Belanda. Menurut Santo Petrus Canisius, cara terbaik untuk memperjuangkan iman adalah bukan dengan kekerasan, tetapi dengan berdoa dan bekerja keras. Ia menunjukkan teladan ini melalui karyanya dalam berkhotbah, menulis karya-karya tentang iman, serta mendirikan sekolah dan seminari. Katekismus yang ia tulis, Summa Doctrinae Christianae, merupakan salah satu karyanya yang menandai kebesaran kerasulannya. Melalui kesetiaan terhadap iman Katolik dan karyanya, Santo Petrus Canisius memberikan inspirasi tentang bagaimana memperjuangkan iman dengan penuh kasih dan kegigihan. Dia juga mengembalikan umat yang percaya kepada ajaran-ajaran sesat ke pangkuan gereja Katolik. Dalam kehidupan Santo Petrus Canisius, ia menunjukkan betapa percaya dan dedikasi terhadap Tuhan dapat mengarahkan individu untuk menjadi lebih bermakna dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan. Ia meninggal di dalam sebuah kolese yang ia dirikan di Fribourg, Swiss pada 21 Desember 1597. Ia diangkat sebagai beato pada 1864 oleh Paus Pius ke-9 dan pada 1925 dinyatakan sebagai santo oleh Paus Pius ke-11. Selain itu, ia dinyatakan sebagai seorang pujangga gereja. Refleksi: jika kamu mempunyai terlalu banyak perkara untuk dikerjakan, maka dengan bantuan Tuhan, kamu akan memperoleh cukup waktu untuk mengerjakan semuanya. Kutipan dari Santo Petrus Canisius, tulisan oleh Frater Willigis Nggoni Okarm. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar membawa sukacita dan kegembiraan bagi banyak orang. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.